Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Basirah 23. Masih belum beranjak dari ayat 1. Bismillahi, fokus nama Allah dan menyadari kehadiran wujudnya setiap saat dalam segala sendi kehidupan. Nama Allah itu adalah termasuk Ismul A'zam, nama yang paling agung, bersandar kepada pemiliknya Rabbul Izzati yang maha agung. La ilaha illallah, kalimat tauhid ini begitu agung karena tersemat di dalamnya nama Allah. Andai kata nama Allah itu dihilangkan dari kalimat tauhid, diganti dengan yang lain seperti Bunda Maria, tiada Tuhan selain Bunda Maria, tiada Tuhan selain Yesus, tiada Tuhan selain jabatan, kekuasaan, tiada Tuhan selain kepuasan hawa nafsu, maka hilanglah kewibawanya. Seiring hilangnya nama Allah dari kalimat tersebut. Dalam ayat kursi disebutkan La ilaha illallah hisni. Kalimat tauhid ini adalah bentengku. Wa man dakhala hisni amina min adabi. Siapa yang memasuki bentengku maka akan aman dari siksaanku, adabku, kata Allah SWT dalam ayat kursinya. La ilaha illallah hisni. Hisni di sini adalah sebuah kinayah dari dimensi hakikat. Barang siapa yang menyelami esensi kalimat tauhid lewat pintu dimensi hakikat, maka dakhala amina min adabi, maka pasti aman dari siksaanku. Tentu orang yang memasuki, siapapun yang memasuki, menyelami, merasakan, menyaksikan, menyadari esensi kalimat tauhid akan merasakan kedamaian selamanya. Kenapa? Karena dirinya selalu merasa nikmat karena senantiasa disertai Allah Subhanahu wa taala, disertai Maha Wujud, disertai Rabbul Izzah dalam setiap saat. Ketika bangun tidur, dirinya akan merasa dibangunkan oleh Allah. Karena kita ini gak punya tenaga. Yang punya tenaga, punya energi itu hanya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ketika kita mau makan, tidak ada kemampuan diri ini untuk mendatangkan makanan, kecuali dengan kemampuan Allah SWT lewat keluarga. Ketika karena keluarga yang masak, ketika tangan ini mengambil suap nasi dari piring diangkat ke mulut, maka akan merasa senantiasa bahwa tidak ada kudrah, tidak ada kemampuan
untuk mengangkat nasi dimasukkan ke mulut. Hanya kemampuan Allah. Ketika kita menendang bola atau rukuk sujud, akan selalu merasa dan sedang merasa bahwa dirinya nggak punya kemampuan. Hanya energi Allah lah, kemampuan Allah lah yang bisa menggerakkan badan ini. Jadi kita inilah qadirah illallah. Tidak ada yang mampu, yang kuasa illallah kecuali Allah. Qadir itu adalah isim fa'il, itu ma'nawiyah. Sedangkan kudrah adalah masdar sifat. Begitu juga iradah. La murida illallah. Tidak ada yang bisa beriradah. Wa ma tasha'una illa ayasha Allah. Tidak ada yang iradah, yang berkehendak, kecuali Allah yang berkehendak. Jadi semuanya disandarkan kepada Allah. Ini artinya keakuan kita sudah fana, hancur. Ketika keakuan kita hancur, yang ada adalah hanya keakuan Allah, kemampuan Allah. Yang ada hanyalah fi'lullah. Yang ada adalah asma'ullah. Yang senantiasa didikir khafikan dengan hati, yang senantiasa diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Jadi, dalam sholat maupun di luar sholat, kita tidak bisa lepas dari energi yang tujuh ini. Bedanya, kalau dalam sholat itu lebih dahsyat. Sebagaimana cita-cita dalam hadis, yang disebutkan dalam hadis, bahwa Rasulullah itu kalau sholat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, 14 semua. Itu 1 jam lebih. 2 jaman lah. Tapi kalau Rasulullah yang baca Al-Quran, cepat. Walaupun cepat, fasih bisa menghayati. Itu ilmu namanya, menghayati ilmu. Ilmu Allah, bukan ilmu Rasulullah. Rasulullah bisa menghayati. Sehingga menyandarkan ilmunya, hayatannya kepada alim. Zat Rabbul Izzah yang maha berilmu. Ketika hamba ini, diri ini berkemampuan mendengar, maka diri ini akan menyandarkan kepada Sami, zat yang maha mendengarkan. Kan Allah yang mendengarkan. Telinga hanyalah alat. Begitu juga Basir. Jadi semuanya disandarkan oleh Allah. Nah, ketika dalam sholat adalah voltasenya, dimensinya adalah beda. Makanya Rasulullah SAW itu keasikannya, kebahagiaannya, kenikmatannya yang paling full, paling pol dan gak lain adalah sholat. Beda dengan di luar sholat. Jika Rasulullah SAW mengqadai sholat atau sholat-sholat yang ada waktunya, qabliyah, ba'diyah, kemudian lupa, pasti diqadai. Dan lamanya sama. Duha, tahajud, juga ada berwaktu. Itu qadai. Juga berlama-lama. Kenapa berlama-lama? Karena merasa nikmat. Jadi, dengan kata lain, kata Allah Ta'ala ini, selama kita beribadah dan beraktivitas apapun, tidak merasakan kenikmatan sedikit pun, berarti mata jiwanya kotor dan perlu di cleaning service. Perlu disuceni, perlu dibersihin, sehingga tidak boran lagi, sehingga bisa menangkap dan mendeteksi kehadiran peran Allah setiap saat, mendeteksi kehadiran peran Allah dalam segala aktivitas